Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Nah, bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang pada Tuhan. Kita boleh datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Dan dengan hati yang rindu, hati yang haus, seperti rusa yang rindu akan sungai, begitu juga jiwa kita rindu dan haus akan Tuhan pagi hari. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam itu nyenyak yang kau berikan bagi kami. Hingga pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang pada Tuhan. Kami bersyukur kami boleh mengawali hari yang baru ini dengan kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu, menaikkan pujian, syukur, penyembahan kami kepadamu. Sebab Engkau Allah yang layak dipuji, Engkau Allah yang layak ditinggikan, Engkau Allah yang layak disembah. Sebab Engkau satu-satunya dan tidak ada yang lain. Sebab itu kami datang menghampiri tahta kasih karunia. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu. Kami bersyukur padamu. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap
kepadamu, hanya kepadamu Yesus Tuhan. Hati kami percaya, dan kami merindukanmu senantiasa. Hanya kepadamu satu-satunya Allah dan tidak ada yang lain. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah, kami sembah, kami muliakan namamu. Tidak ada Allah yang seperti-Mu. Tidak ada yang
lain selain Engkau. Yesus Tuhan, hanya kepadamu kami percaya, hanya kepadamu kami percayakan hidup kami. Sebab Engkau Allah yang berkuasa di bumi di surga. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagimu. Tidak ada yang sukar bagimu. Kau sanggup melakukan segala perkara. Sebab Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang hebat. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu. Sebab Engkau Allah yang setia, tidak ada yang lain selain Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Daripadamulah datangnya pertolongan kami, dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah Kau, kami puji namamu. Ajaib Tuhan, Engkau penolong yang ajaib. Tiada yang sepertimu, tiada
ada yang lain, hanya Engkau. Sebab itu hanya kepadamu hati kami percaya. Sebab Engkau Allah yang setia, Engkau yang tak pernah ikat janji, Engkau yang genapi semua janji firman-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Ajaib, ajaib, ajaib Engkau. Dahsyat, hebat, luar biasa. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah, kami sembah, kami Haleluya, haleluya.
tinggal tenang teduh dalam hadirat-Mu. Sebab kami percaya Engkau setia, selalu ada bersama dengan kami. Bahkan Engkau yang selalu bertindak memberikan pertolongan bagi kami, tepat pada waktu-Mu. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu di dalam kami. Sebab janji-janji firman-Mu yang meneguhkan dan menenangkan hati kami. Sehingga kami boleh jalani hari-hari kami dalam damai sejahtera-Mu, dalam pemeliharaan-Mu, dalam perlindungan dan penyertaan. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami siapkan hati kami lagi untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan. Shalom Bapak Ibu, syukur buat pagi hari ini kita boleh dalam keadaan sehat, kekuatan daripada Tuhan. Juga masih diberi kesempatan untuk kita kembali meneliti firman Tuhan lewat renungan kita pada pagi hari ini yang diambil di dalam surat pertama dari Rasul Petrus dalam pasal yang kelima. Nah, ini adalah surat pertama yang terakhir yang berisi nasihat-nasihat dan peringatan bagi jemaat dengan tujuan untuk menyemangati jemaat supaya mereka tetap kuat di dalam Tuhan, sekalipun mereka harus menghadapi banyak penderitaan-penderitaan, bahkan pada saat itu penderitaan yang akan mereka hadapi kekejaman dari kaisar. Nah, nasihat-nasihatnya akan kita baca di dalam 1 Petrus pasal yang kelima sampai ayat yang ke-11. Dengan perikop, gembalakanlah kawanan domba Allah. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Nah, kita tahu bahwa surat Petrus ini ditulis oleh Simon Petrus, dan memang benar bahwa dia mengalami sendiri perjalanan hidupnya bersama Tuhan Yesus sebagai murid Yesus, bagaimana Yesus harus mencapai visinya mati di kayu salib, dan Petrus mengalami itu. Petrus juga pernah menjadi murid yang menyangkal Yesus, dia menjadi murid yang pengecut. Tetapi dalam ayat ini dia berkata bahwa ketika dia sudah bertobat dan dia sungguh-sungguh dia melayani Tuhan, dia berkata bahwa dia akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Dia percaya bahwa bersama-sama Tuhan, ketika dia terus hidup di dalam Tuhan, dia akan mendapatkan kemuliaan. Dan nasihatnya berkata begini di ayat yang kedua, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Nah, di dalam ayatnya yang kedua dan ketiga ini, ada dua nasihat penting yang diberikan oleh Petrus bagi kita sebagai pemimpin, sebagai orang yang dipercayakan Tuhan. Ada orang-orang yang harus kita gembalakan, ada orang-orang yang harus kita mentor, ada orang-orang yang harus kita pimpin. Ada dua hal sikap hati yang harus kita miliki, yaitu bahwa jangan ada kepentingan pribadi atau mencari keuntungan. Dan kalau di ayat kedua itu, kalau kita melihat ada tanda bintang,
di sampingnya itu, yang di titik terakhir. Tapi biarlah apa, tetapi dengan pengabdian diri. Nah, kalau kita klik di situ, itu akan muncul kisah tentang bagaimana Simon Petrus ketika Yesus bertanya kepada Simon. Pertanyaannya sederhana, bahwa Yesus berkata, Petrus, apakah engkau mengasihiku? Dan pertanyaan itu ditanyakan sampai ketiga kali. Nah, di sini saya mendapatkan bahwa ketika kita dipercayakan oleh Tuhan untuk melayani, memimpin orang yang Tuhan percayakan bagi kita, jangan ada motivasi yang tidak benar. Jangan ada motivasi untuk mengambil keuntungan pribadi, apapun itu. Tetapi semata-mata karena kita memang mengasihi Tuhan. Ketika kita dipercayakan Tuhan, motivasi kita adalah yang sesungguhnya itu kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Bagaimana ketika Yesus bertanya kepada Petrus, dan Petrus menjawab, ya aku mengasihi engkau Tuhan. Tentunya dengan kasih Tuhan, dengan kasih agape. Nah, poin yang kedua, ketika kita dipercayakan untuk menjadi seorang pemimpin, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Artinya Bapak Ibu, apapun posisi yang kita dapat ketika kita memimpin, jangan kita menjadi haji mumpung, kita menjadi bos, bahwa kita punya hak untuk memerintah. Tapi di sini firman Tuhan menasihatkan kita kembali bahwa hendaklah kita menjadi teladan bagi orang-orang yang kita pimpin. Nasihat 2 poin itu untuk kita sebagai pemimpin. Di dalam ayat keempat berkata, maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Artinya apa? Ketika kita lakukan bagian kita sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan motivasi bahwa kita mengasihi Tuhan, ada janji Tuhan bagi kita bahwa kita akan menerima mahkota kemuliaan. Nah, di dalam ayat yang kelima ada nasihat lagi bagi orang-orang muda. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Dalam hubungan antara orang tua anak, bahkan orang yang muda terhadap orang yang lebih tua. Di sini nilainya adalah bahwa saling rendah hati. Yang muda, kita harus memiliki roh anak untuk kita boleh tunduk, taat, hormat, dan juga sebagai yang tua harus memiliki hati Bapa untuk dapat mengasihi yang lebih muda. Dan hubungan itu harus dibangun dengan kerendahan hati. Di dalam ayat 6 diingatkan lagi bahwa karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saya akan masuk di ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Nah, dalam perikop ini, serahkanlah segala kekhawatiranmu. Kita tahu bahwa kekhawatiran itu adalah ketakutan yang akan dihadapi, tetapi itu belum tentu terjadi. Kita sudah takut dulu, apa-apa kita sudah takut dulu. Nah, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa di ayat yang ke-6-nya, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan. Artinya apa merendahkan diri di hadapan Tuhan? Itu artinya membuat diri kita rendah. Karena apa? Karena memang kita ini bukan Tuhan. Bahwa kita sebagai manusia, kita punya banyak kelemahan. Nah, ketika kita khawatir, kita hidup di dalam kekhawatiran, itu sama artinya kita sebenarnya tinggi hati. Kita melecehkan Tuhan tanpa sadar, kita
tanpa sadar kita tidak mengakui bahwa Dia Tuhan yang berkuasa. Dia Tuhan atas masa depan kita. Dia Tuhan yang sepenuhnya Tuhan yang ajaib. Bahkan apa yang tidak pernah kita pikirkan dengan pikiran kita yang terbatas, Tuhan itu Allah yang sanggup. Nah, di ayat ini mengingatkan kita, rendahkanlah dirimu. Artinya apa? Akui Dia. Bahwa Dia Tuhan yang perkasa. Bahwa Dia Tuhan yang luar biasa. Jangan dengan kekhawatiran kita, yang saya katakan tadi, tanpa sadar. Kita sudah melecehkan Tuhan. Kita sudah tidak menganggap bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang besar. Tuhan yang punya masa depan. Dia yang menjamin masa depan kita. Bahkan Dia tidak pernah merancangkan kecelakaan atas hidup kita. Firman Tuhan berkata bahwa masa depan itu penuh harapan, bukan rancangan daripada kecelakaan. Nah, pada pagi hari ini, firman Tuhan memperingati kita, menasehati kita juga tentang kekhawatiran. Bahwa serahkan, apa sih yang menjadi kekhawatiran kita, menjadi ketakutan kita serahkan. Ketika kita sudah menyerahkan itu ke dalam tangan Tuhan, jangan kita tarik kembali, jangan kita seperti orang bilang kita serahkan tapi ekornya masih kita pegang gitu. Tapi ketika kita benar-benar punya sikap hati merendahkan diri di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan, aku tidak mampu, tapi aku percaya bahwa Engkau yang punya masa depan atas hidupku. Nah, ini aku Tuhan. Nah, Tuhan mau kita punya kerendahan hati. Karena firman Tuhan juga mengingatkan kita di atasnya bahwa Allah sangat menentang orang yang songkak, orang yang sombong. Nah, ketika kita khawatir terus hidup di dalam kekhawatiran, tanpa sadar, itu kita sudah menjadi orang yang tinggi hati. Karena kita tidak mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Nasihat yang berikutnya, ada peringatan bagi kita di ayat yang ke-8 adalah, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, ingat bahwa musuh utama kita adalah iblis. Dia yang hendak menjatuhkan kita, dan sampai saat ini dia tetap seperti singa yang mengaum, dia tetap waspada, dia tetap mencari celah untuk dapat menjatuhkan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nasihatnya adalah, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Terus menasihatkan kita bahwa penderitaan-penderitaan yang kita alami itu adalah penderitaan yang sementara. Percayalah Bapak Ibu, ketika memang itu datangnya dari iblis, lawanlah dengan iman yang teguh. Kita semua juga akan menghadapi semua itu, bahkan banyak dari kita mengalaminya, pasti mengalaminya, tetapi firman Tuhan pagi ini mengingatkan bahwa itu hanya sementara. Seketika saja, bahwa kita punya Tuhan yang sudah memanggil kita, bahkan dari sejak dunia belum dijadikan, Dia yang akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan terus mengokohkan kita. Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Bahkan firman Tuhan memberikan jaminan kepada kita bahwa penyertaan Allah yang sempurna Immanuel itu terus menyertai hidup kita, dan bahkan kuasa itu pun sudah diberikan bagi kita. Bapak Ibu, inilah nasihat-nasihat firman Tuhan pada pagi hari ini. Bagaimana kita sebagai pemimpin, kita harus punya motivasi yang benar. Semata-mata kita melayani itu karena kita mengasihi Tuhan. Dan juga jangan kita sebagai pemimpin
mempergunakan hak kepemimpinan kita untuk memperdaya orang-orang yang kita pimpin. Dan juga bagaimana kita juga tetap terus rendah hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Percayalah bahwa Dia Allah yang perkasa. Segala apa yang menjadi kekhawatiran kita menghadapi tahun 2023 ini, kita tidak tahu bahwa masa depan itu misteri bagi kita manusia. Tapi kita punya Tuhan, Tuhan yang memegang masa depan untuk kita. Dan juga apapun ujian penderitaan yang kita alami, penderitaan itu sifatnya sementara, dan musuh kita adalah iblis, bukan darah dan daging. Nah, banyak sekali nasihat firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan terakhir berkata bahwa kita boleh terus diteguhkan, kita boleh terus dikuatkan, kita boleh terus dikokohkan. Karena kita ada kuasa dari Allah kita sampai selama-lamanya. Berikut ini ditutup dengan kata amin. Artinya ya, kita setuju dengan apa yang dinasihatkan, apa yang diperingatkan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Oke, terima kasih istriku buat sharing firman Tuhan. Tentu ada beberapa poin nasihat firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kita melalui renungan pagi kita hari ini. Tentu yang pertama, kalau itu berbicara tentang penatua, berbicara tentang pemimpin, tetapi tentu juga setiap kita adalah pemimpin. Paling tidak kita memimpin keluarga kita, memimpin usaha kita, memimpin pelayanan yang Tuhan percayakan. Tentu ada beberapa nasihat yang firman Tuhan sudah ingatkan kepada kita, dan ini juga menjadi doa bagi kami supaya kami juga bisa mempraktekkan firman Tuhan ini sebagai pemimpin di dalam pelayanan penggembalaan yang Tuhan percayakan. Kami melakukannya dengan tulus, dengan sukarela, dengan sukacita, dan kami tidak menjadi otoriter tapi menjadi teladan. Oleh sebab itu, saya berharap apabila Bapak Ibu melihat, merasakan, kami mulai melakukan penyimpang dari apa yang firman Tuhan ajar secara khusus pagi hari ini. Nah, sebagai saudara seiman, tentu Bapak Ibu harus berani menegur, menasehati, supaya kami terus ada di dalam track kebenaran firman Tuhan. Itu menjadi pemimpin yang tulus, yang melakukan dengan sukacita, sukarela, tidak jadi bosi, ngebos, memerintah sana-sini, tapi menjadi teladan. Nah, tentu sekali lagi, ini bukan hanya bicara tentang penatua, walaupun memang secara kontekstual, ini bagi penatua-penatua jemaat, tapi sekali lagi dalam konteks sebagai pemimpin, setiap kita adalah pemimpin. Minimal ada 1 atau 2 orang yang Bapak Ibu pimpin dalam hidup ini. Kalau suami engkau memimpin istri dan anak-anak, kalau istri engkau memimpin anak-anakmu, engkau seorang pengusaha, engkau memimpin karyawan-karyawanmu, engkau PKS, engkau memimpin jemaat yang dipercayakan dalam kelompok komunitas selmu. Sekali lagi, tidak ada satupun di antara kita itu hidup sendiri. Setiap kita pasti diberi hak dalam tanda kutip sebagai pemimpin. Oleh sebab itu, jadilah pemimpin yang tulus, yang jadi teladan. Karena bicara tentang kepemimpinan itu bicara tentang keteladanan. Dan berikutnya, kita bersyukur ketika kita melakukan hal itu, gembala yang agung, pemimpin yang agung, yaitu Yesus, itu menyediakan berkat bagi kita. Karena firman Tuhan mengatakan, Tuhan menentang orang-orang yang congkak dan tinggi hati. Dan mari terus kita rendah hati. Dan berkali-kali saya katakan, apa itu rendah hati? Rendah hati itu sadar bahwa kita sudah ada di posisi yang paling rendah, sehingga kita nggak mungkin bisa direndahkan oleh orang lain. Aplikasinya apa ya? Kita nggak akan mungkin tersinggung lagi. Karena kita nggak akan pernah bisa direndahkan oleh siapapun juga. Jadi kita nggak mungkin tersinggung. Nah, kalau Bapak Ibu masih bisa tersinggung, berarti sesungguhnya kita masih tinggi hati. Karena orang yang merasa direndahkan, itu berarti dia masih tinggi hati. Gampang, sederhana cara menilai dan melihatnya. Jadi saya berdoa dan saya percaya setiap kita adalah orang-orang yang rendah hati. Ayat berikutnya katakan, ya, lawanlah iblis, sebab dialah musuh utama kita.
yang setiap saat, setiap waktu akan menyodorkan ketakutan, kekhawatiran. Makanya firman Tuhan tadi katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara hidup kita. Renungannya sederhana pagi hari ini. Bapak Ibu percaya nggak bahwa Tuhan yang memelihara hidup kita? Masih percaya nggak Tuhan yang memelihara hidup kita? Atau engkau merasa hidupmu itu ya karena engkau melakukan apa yang kau kerjakan hari ini? Makanya banyak orang masih sering merasa khawatir. Ya karena tanpa sadar, kan kita jadi sadar sebenarnya kekuatan kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Sehingga akhirnya dikit-dikit kita khawatir ketika iblis menawarkan sesuatu ketakutan yang istri saya tadi jelaskan, kekhawatiran itu sesuatu ketakutan pada sesuatu yang belum tentu terjadi. Dan saya sudah sering ingatkan statement yang saya pernah ajar, nilai yang pernah saya ajar, bahwa diserang rasa khawatir itu normal Bapak Ibu. Karena memang iblis akan mengaum-ngaum terus memberikan rasa khawatir. Tapi kalau hidup di dalam kekhawatiran, kita rugi sendiri. Kita nggak akan bisa melakukan apapun, kita tidak akan melangkah kemanapun, dan akhirnya ada banyak kerugian. Jangan hidup dalam kekhawatiran, jangan hidup dalam ketakutan. Di dalam hidup ini, sekali lagi, iblis akan menyodorkan banyak kekhawatiran. Tapi lawan dengan iman yang teguh. Percaya, ini bukan sok-sok nantang, sok-sok berani Bapak Ibu. Waktu kami liburan, saya juga mengajar nilai ini berulang-ulang kepada keluarga kami, adik-beradik. Dan saya pikir mereka tuh hidupnya selalu dihantui dengan ketakutan. Kami rencana mau tanggal 28 ke pantai, dengar kabar di YouTube, angin, ombak besar, nggak jadi. Saya bilang, bukan sok-sokan. Kalau kita mau pergi ya doa, kalaupun sampai di sana nanti hujan, angin, gelombang besar, ya sudah, di tepi pantai saja, nggak usah main air. Tapi kan saya tidak mungkin memaksakan kehendak saya, seperti firman Tuhan katakan. Ya, menurut iman dan kepercayaan kalian lah. Saya tidak mau berdebat, tapi satu hal yang saya ajar, jangan hidup dalam kekhawatiran. Karena saya percaya bukan 24 jam dalam satu hari, ombak besar dan angin, hujan turun sepanjang hari, sepanjang malam, dan berhari-hari. Kalaupun hujan mungkin setengah jam, 1 jam, habis itu juga berhenti hujan. Tapi kenapa kalian hidup ketakutan mulai seperti ini? Dan akhirnya tanggal 28 tiba, dan tanggal 28 itulah selama 12 hari kami di Malang, satu-satunya hari di mana kami bisa melihat langit itu biru. Ya, saya tiap hari itu pasti mendung, kabut, hujan, gerimis, walaupun sekali lagi hujannya nggak seharian, setengah jam, seperempat jam. Tapi itu tadi, ada begitu banyak orang ketakutan. Begitu juga dengan salah satu teman yang harusnya barengan, ketakutan. Sebentar berubah, naik bus sebentar berubah, mau naik pesawat. Dengar di Bakauheni Merak ombak besar, berubah lagi. Akhirnya anguslah tiket. Oh takut naik pesawat nanti ada ini itu. Ya akhirnya, ya itulah, hidup dalam ketakutan itu ada harga yang harus dibayar Bapak Ibu. Bukan berarti kita mau sok-sokan Bapak Ibu, ya bukan. Tapi percayalah hidup kita ini ada di tangan Tuhan yang memelihara hidup kita. Mati hidup kita itu di tangan Tuhan. Bukan berarti mau cari mati Bapak Ibu. Tapi poinnya jangan hidup dalam ketakutan. Rugi Bapak Ibu hidup dalam ketakutan. Minimal hatimu nggak tenang, perasaanmu jadi galau. Ada banyak hal yang harusnya kau bisa lakukan untuk memperbesar kapasitasmu, tapi terhambat oleh ketakutan. Seperti statement di Strongman katakan, keberanian itu membangkitkan kekuatan, tetapi ketakutan meruntuhkannya. Ada begitu banyak orang nggak melangkah kemana-mana dalam hidupnya, nggak berdampak, karena hanya dipenuhi dengan kekhawatiran dan ketakutan. Jadi hari ini ingat, ada Tuhan yang memelihara hidupmu. Kalau iblis menawarkan kekhawatiran, gampang, serahkan. Tuhan, aku khawatir masa depan anakku itu kok kayak gini ya, di tengah-tengah dunia. Tapi aku percaya Tuhan, Engkau yang merancang masa depanku. Engkau sedang sakit Tuhan, aku khawatir kok kata orang sakit ini susah sembuh. Tapi aku percaya Tuhan, Engkau Allah Yehova Rafa, Allah penyembuh. Semua sakit penyakit sudah ditanggung. Jadi itu prosesnya, aplikasinya Bapak Ibu.
Iblis tawarkan kekhawatiran, lempar kepada Tuhan dan pegang jadi Tuhan. Iblis tawarin lagi kekhawatiran, serahkan lagi pada Tuhan, pegang jadi firman Tuhan. Itu akan membuat iman kita kuat dan iblis lama-lama KO ngadepi kita, Bapak Ibu. Jangan kita yang KO ngadepi iblis sehingga hidup dalam ketakutan. Oke, itu saja yang saya tambahkan karena waktu juga. Tapi saya berdoa berharap mendorong Bapak Ibu renungkan seluruh firman Tuhan pagi hari ini dan coba cek hidup kita. Bagian mana yang kita belum praktek. Fokus di situ dan praktekkan firman Tuhan. Oke, Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada Hengki. Oke, silakan Heng. Oke, mari kita masuk dalam doa. Silakan Ibu Dorcas. Mari kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang kami sembah, kami bersyukur. Sekali lagi pagi ini Engkau memberikan kami kesempatan Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan yang indah bagi kami. Menasihatin kami ya Tuhan, meneguhkan kami kembali untuk iman kami melawan iblis ya Tuhan. Dengan segala kekhawatiran yang muncul dalam hidup kami. Segala hal yang memang pantas untuk kami khawatirkan. Tetapi sesungguhnya hidup kami ada di dalam tangan Engkau saja Tuhan. Bahwa sesungguhnya kami dengan yakin, dengan iman kami, katakan dengan diri kami dan kepada iblis dan kepada semua orang bahwa kami tidak akan khawatir akan hidup kami, akan hari esok kami. Kami hanya mengerjakan bagian hidup kami yang Tuhan panggil. Berikan hati kami yang setia, yang sungguh-sungguh yang Tuhan berikan kepada kami. Sekalipun kami ini bukan seorang hamba Tuhan full time, sekalipun kami ini bukan pekerja yang disuruh dari gereja, tetapi Tuhan, setiap kami yang dipanggil Tuhan, bagian kami yang harus kami kerjakan. Berikan kami ketaatan hati Tuhan. Berikan kaki kami yang sungguh-sungguh mau melangkah bagi Engkau Tuhan. Baik itu dalam harta kami itu berikan. Baik itu waktu kami Tuhan. Sekalipun kami letih di dalam banyak hal, kami bekerja dari pagi hingga sore, hingga kami katakan kami capek. Tuhan. Tetapi Tuhan, Engkaulah Allah yang akan memberikan kekuatan. Ketika Tuhan memanggil kami untuk melakukan bagian kami Tuhan. Bapa kami di dalam surga, Engkau memberkati setiap teman-teman yang ada di sini. Engkau berkati Hengki, Engkau berkati Daniel, Engkau berkati Ibu Simon, berkati Pak Simon, Engkau berkati Ko Joni, Pak Ramli, Santi, Alma Alien, Yuyun, Ibu Merianti, Lita dan Andri ya Tuhan, Nancy dan Ko Johan, dan juga Lucy dan Denny ya Tuhan. Juga Johan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dan juga Pak Yosia dan Willy dan Nilu ya Tuhan. Kami yang di sini Tuhan, bersama-sama yang sudah mendengarkan. Berikan kami hati yang mengatakan amin di dalam firman Tuhan yang dibicarakan pagi ini. Kami dipanggil bukan untuk diri kami lagi. Kami dipanggil untuk melakukan firman Tuhan. Melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Berikan hati kami yang giat bekerja. Tahun ini kami baru masuk tahun yang awal Tuhan. Kami tidak mau mulai dengan hal-hal yang sia-sia. Kami nggak mau. Kami nggak mau memikirkan untuk mementingkan dan memenuhi perut kami saja. Kami nggak mau Tuhan. Kami mau pikiran, hati, tangan, kaki kami memikirkan kerajaan Allah. Tuhan tolong kami Tuhan. Pujilah nama Engkau. Tuhan sertai bangsa kami Tuhan. Sertai di tahun 2023 ini. Kami sebagai anak Tuhan, kami tahu doa kami ini akan sampai kepada Engkau. Bahwa Tuhan Allah yang sama akan memimpin bangsa ini. Walaupun ada kesulitan, walaupun akan banyak cobaan bagi bangsa ini Tuhan. Kami percaya dengan iman kami. Tuhan kami akan menolong bangsa ini. Memimpin bangsa ini keluar dari segala hal yang sulit. Untuk sepanjang tahun ini. Berikan hikmat kepada pemimpin kami Tuhan. Berikan hikmat kepada mereka
untuk mengambil keputusan yang dengan hati yang takut pada Engkau, ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Pujilah nama Engkau. Sekali lagi, hidup kami, hari esok kami serahkan dalam tangan Engkau. Teladan-Mu kiranya kami lakukan juga. Dan kami boleh menjadi teladan bagi orang sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah, yang kami percaya. Amin. Kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Pichen, silakan tutup dalam doa, Ibu. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih buat hari ini Tuhan. Hari baru lagi yang akan kami lalui. Kami mau lalui hari ini bersama-sama dengan Engkau Bapa. Dalam segala aktivitas kami dan pekerjaan kami Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran itu menguasai hati dan pikiran kami. Untuk kami terus hidup tenang di dalam Engkau Tuhan. Biarlah juga Tuhan Engkau yang memberikan kami perlindungan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, kemanapun kami boleh pergi dan berada Tuhan. Engkau yang menyertai seluruh keluarga besar kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah kebajikan, kemurahan-Mu saja yang selalu mengikuti kami sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.